Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Sebelumnya, kita akan membahas tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur, isi, dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, membuat rancangan teks prosedur. Dan yang ketiga, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Selanjutnya, pengertian teks prosedur. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan rumit. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hayalan penulis. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Umumnya, teks prosedur ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, ada struktur teks prosedur. Yang pertama, pengantar atau pembuka. Pada bagian ini, biasanya dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif, sehingga tidak selalu ada dalam tiap teks prosedur. Yang kedua, ada material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya, dalam teks membuat makanan, akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Dan yang keempat, simpulan. Bagian ini berupa kalimat paragraf atau yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini, terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul Manfaat Jamur untuk Kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung konjungsi temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis, misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut.
termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Dan yang keenam, verbal material dan tingkah laku. Verbal material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan, tuangkan, dan tindakan lainnya. Lalu, verbal tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Yang terakhir, ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan kompor, dan menyalakan TV. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah yang lainnya. Contohnya, prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Sekian pembelajaran kali ini mengenai teks prosedur. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.